Nah, dulu kami pesta dengan perjalanan dinas. Dulu kami pesta dengan dana rutin pemerintah. Maka hari ini, mulai nanti tanggal 2 Januari, kami berpuasa. Dan kami meyakini dengan cara berpuasa, justru kami akan menjadi manusia yang sakti. Tahun saya nggak ada perubahan sih Pak. Ini udah 2 bulan terendam Pak. Bapak mau nanya atau mau marah? Enggak mau, aku mau mikir solusinya aja Pak. Sebagai Kalau saya jawab, enggak. Bapak mau dengar nggak? Iya. Ya, tenang dulu. Udah kesel soalnya Pak, udah 2 bulan ya Pak, terendam nggak ada solusinya Pak. Daya kolot dari 200 tahun lalu juga banjir Pak. Iya. Terowongan sedang dikerjakan. Cienteng sudah selesai. Cuma nggak ada itunya Cienteng Pak. Dengerin dulu, saya mau bicara. Cienteng sudah selesai, tapi tidak cukup. Maka tahun ini akan dibangun dengan retensi lagi. Kita bikin juga kan tidak bisa dalam seminggu. Satu yang paling dekat, yang paling urgent gitu Pak, yang bisa dilakukan pemerintahan setempat apa gitu Pak? Ya, kita menunggu konstruksinya beres sesuai dengan waktunya kan. Di luar itu kita membantu menyediakan tempat-tempat pengungsian, makanan dan lain-lain. Makanan mana Pak? Itu dia dari akan-akan Atau Pak, jangan yang diperhatikan yang di tempat pengungsian Pak, perhatikan orang-orang yang di dalam. Bapak dengerin dulu, dalam pemerintahan itu ada manajemennya. Kudu ku hiji-hiji ku Pak Gubernur gitu. Tahu saya juga, cuman Pak 2 bulan ini terendamnya Pak. Kalau beras 8 ton aja kemarin baru 2 liter kebagian. Tahun kemarin 8 ton Pak. Jadi gini, tidak ada yang bahagia dengan keadaan begini. Emang kayak saya, rumah saya ikut sedih. Dengan solusi, ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, semua dikerjakan kan. Bahwa semua terdampak, semua juga paham. Saya kesini itu kan peduli untuk menunjukkan. Tapi udah 2 bulan loh Pak. Kenapa baru gitu? Saya tanya, Singapura banjir ke? Jangan yang jauh-jauh Pak. Bukan, saya mau cerita bahwa yang namanya urusan alam tidak selalu kita bisa prediksi. Iya. Maka kalau Akang nanya tadi, apakah sudah dibantu? Sudah dibantu. Akang belum mendapatkan, tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang kami hormati atas nama masyarakat Provinsi Jawa Barat, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Buki Wibawa yang sudah jadi doktor, Bapak Ono Surono yang rambutnya mulai sudah rapih, wajahnya ceria karena sudah lulus fit and proper test di DPP PDI Perjuangan, dan kemudian Pak Kiai Acep Jamaluddin, saya ucapkan terima kasih. Dana transfer daerah dalam pandangan hukum yang saya miliki bukan dikurangi, tapi pandangan kami adalah ditunda. Kenapa? Karena itu adalah undang-undang di mana setiap daerah berhak atas dana bagi hasil yang sudah diatur. Untuk itu bagi saya ini adalah penundaan yang suatu saat bisa dikembalikan. Nah, ini prinsip pertama. Kemudian prinsip dasar yang kedua adalah seluruh penundaan ini akan menjadi berkah manakala kita mampu melakukan pengelolaan dari anggaran yang sangat minim ini dengan hasil yang sangat maksimal. Andai kata ada keajaiban di suatu saat dana transfer itu dikembalikan dengan dasar apa? Dasar yang pertama adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat membelanjakan uang didasarkan pada orientasi input, output, outcome, dan benefit. Inputnya ada proses mekanisme yang dilakukan baik di internal birokrasi melalui pendekatan komunikasi rapat-rapat banggar DPRD Provinsi Jawa Barat. Ini adalah bagian dari input. Ada ketertiban administrasi yang harus kita jaga sebagai bagian ikhtiar ketaatan kita pada peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah output. Di inputnya apa, outputnya apa? Karena kita menginput, mengorientasikan pada apa? Pada 3 hal menurut saya. 1, ingin ada layanan infrastruktur publik yang memadai sehingga masyarakat Jabar itu mengalami peningkatan kualitas hidup karena kualitas infrastrukturnya baik. 1, kualitas infrastruktur jalan.
Dua, kualitas infrastruktur sarana air bersih. Yang ketiga, kualitas infrastruktur sarana-sarana irigasi yang itu menopang kenyamanan masyarakat pada sebuah lingkungan. Yang keempat, infrastruktur sarana sanitasi lingkungan masyarakat. Ini adalah penting. Di sana di dalamnya termasuk infrastruktur sarana kesehatan. Ini menjadi aspek dasar dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sebagai masyarakat yang beradab. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meningkatnya kualitas pendidikan, sehingga angka lamanya sekolah mengalami peningkatan, tidak hanya berkutat di angka 8 tahun. Kita ingin memasuki angka 12 tahun dengan dua variabel. Variabel pertama adalah sekolah-sekolah negeri yang lama sekali kita tidak membangun sekolah baru, tidak membangun ruang kelas baru, tidak merenovasi ruang kelas. Itu kita tingkatkan dengan membangun sekolah baru, merenovasi ruang kelas, membangun kelas baru. Dengan target apa? Dengan target serapan sekolah terhadap peserta didik semakin meningkat. Ini yang pertama. Maka sekolahnya free. Free-nya tidak ada kata tanda kutip. Free-nya harus total. Tetapi di balik itu, kita juga harus memikirkan bahwa orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi, gajinya rata-rata di atas 10 juta, apakah harus tetap menjadi anak-anaknya free? Apakah negara tidak akan memberikan ruang bagi mereka untuk memberikan sumbangsih pendidikan untuk peningkatan kualitasnya? Seluruh rangkaian ini nanti harus kita bicarakan bersama. Apakah anak gubernur harus gratis? Apakah anak pimpinan DPRD harus gratis? Apakah anak anggota DPRD harus gratis? Apakah anak seorang manajer yang gajinya 50 juta per bulan harus gratis? Tetap hari ini gratis, tapi ke depan kita harus membuka ruang mereka untuk apa? Untuk juga memberikan stimulus bantuan peningkatan kualitas pendidikan tanpa melibatkan guru sebagai objek dari ikhtiar itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah untuk sekolah masyarakat menengah ke bawah di sekolah swasta. Maka masyarakat menengah ke bawah diberikan ruang sekolah di sekolah swasta dengan seluruh pembiayaannya dan kebutuhan pendidikannya, buku, baju, sepatu, tas, pulpen, itu menjadi tanggungan pemerintah. Sehingga ke depan tidak ada lagi alasan bagi masyarakat Jawa Barat untuk tidak bersekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Itu kan variabel yang di 2026 itu. Kemudian yang berikutnya adalah ikhtiar layanan kesehatan. Ikhtiar layanan terhadap kesehatan, kita bisa melihat apa sih yang menjadi problem di masyarakat kita? Yang menjadi problem di masyarakat kita adalah BPJS-nya sudah dibayar, tetapi biaya untuk pergi ke rumah sakitnya, kemoterapinya tidak ada. Selama di rumah sakitnya nungguin orang tuanya jadi tidak bekerja, kehilangan penghasilan, mereka tidak punya kemampuan lagi berlama-lama di rumah sakit karena tidak mampu lagi beli beras, tidak mampu lagi makan. Yang berikutnya adalah biaya yang tidak ditanggung oleh BPJS. Ini harus ada ikhtiar yang bukan lagi disandarkan pada aspek-aspek regulasi undang-undang tentang peraturan daerah, tentang anggaran belanja dan pendapatan daerah. Maka salah satunya adalah mendorong yang disebut dengan rereongan Sapoe Sarebu di seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat, termasuk di kantor-kantor pemerintah provinsi dan kabupaten kota, untuk memberikan ruang apa? Memberikan ruang fiskal bagi mereka, keluarga yang mengalami kesulitan keuangan disebabkan karena tidak punya kemampuan akomodasi dan transportasi terhadap mereka yang sakit, yang melahirkan, dan problem lainnya. Dan itu berjalan dalam setiap hari. Sehingga kenapa ini dilakukan? Karena kami pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mau
ada rakyat Jabar meninggal disebabkan karena dia cabut dari rumah sakit, atau tidak pergi kemoterapi, atau tidak pergi cuci darah, atau tidak ikut mengikuti operasi kebocoran jantung di Bandung dan di Jakarta, disebabkan tidak punya ongkos dan tidak punya biaya selama dirawat. Ini cara kita untuk menyelesaikan problem itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah infrastruktur untuk menjamin kehidupan masyarakat agar terbebas dari bencana. Problem banjir rata-rata di saluran. Problem banjir rata-rata di alih fungsi lahan. Nah, orientasi ini menjadi fokus kita sehingga seluruh problem secara bertahap ingin diselesaikan dengan catatan bupati dan wali kotanya mau bekerja sama. Karena kalau bupati dan wali kotanya tidak mau bekerja sama, mengalami kesulitan sosial berhadapan dengan masyarakat yang mendiami daerah aliran sungai, bantaran sungai, dan berbagai tempat lainnya yang berpuluh-puluh tahun mereka tinggal di sana. Harus berani mengambil resiko sosial. Dan di situ kita bisa melihat apabila pembongkaran yang dilakukan oleh para bupati seperti Bupati Bekasi, Bupati Kerawang, Wali Kota Bekasi, itu pasti tanpa kompensasi. Tapi kalau pembongkarannya dilakukan oleh pemerintah provinsi, pasti ada uang kompensasi. Kenapa uang kompensasi diberikan? Kita bukan melegitimasi sebuah kesalahan, tetapi kita justru berpikir orang kehilangan ruang usaha, maka dia harus nyaman dan aman dalam waktu, tidak terlalu lama mencari kehidupan baru. Ini orientasi-orientasi yang kita buat. Nah, dalam orientasi yang kita buat itu, kita hari ini dihadapkan pada kendala aspek operasional kemampuan fiskal pemerintah provinsi. Dari mana? Apakah hari ini kita bisa melihat apakah belanja yang dimaksud tadi, infrastruktur jalan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur listrik, infrastruktur penerangan jalan, infrastruktur daerah aliran sungai dan sistem irigasi lainnya, apakah mengalami penurunan di 2026? Saya katakan tidak, tetapi mengalami peningkatan. Kenapa mengalami peningkatan? Dalam bahasa sederhana, kalau tahun ini di Provinsi Jawa Barat anggaran untuk organisasi perangkat daerahnya, dari mulai agara gubernur sampai kepala badan, kepala dinas, itu masih ada dagingnya. Artinya masih bisa perjalanan dinas, masih bisa ada untuk makan minum, masih listriknya bisa terang, masih AC-nya bisa nyala. Di tahun 2026 dalam bahasa Sunda tinggal kulit dan daging. Jadi karena tinggal kulit dan tulang, karena tinggal kulit dan tulang, maka komposisinya seperti ini. Komposisinya seperti ini, tapi belanjanya mengalami peningkatan. Tidak apa-apa, pegawai Provinsi Jawa Barat kehilangan daging, kehilangan lemak, asal masih bisa bernapas. Nah, apa yang menjadi orientasi? Karena biarkan kami menembus dosa. Menembus dosa di mana? Dulu kami pesta dengan perjalanan dinas. Dulu kami pesta dengan dana rutin pemerintah. Maka hari ini, mulai nanti tanggal 2 Januari kami berpuasa. Dan kami meyakini dengan cara berpuasa, justru kami akan menjadi manusia yang sakti. Teterak di kadek, teterak di pelet, itu penting. Nah, ini yang menjadi orientasi kita. Karena ini menjadi orientasi kita, ada catatan penting di badan legislasi. Saya bertemu dengan kasusnya perusahaan air mineral. Akhirnya kami akan melihat ada sebuah koreksi besar. Koreksi besarnya adalah pajak terhadap air, baik air permukaan maupun air dalam, itu hari ini sama. Tidak pernah membedakan apakah air itu digunakan untuk produksi atau air itu menjadi bahan komoditi. Maka
perusahaan ayah mengambil air pompa dalam, pajaknya sama dengan perusahaan air mineral ternama mengambil air pompa dalam. Padahal kualitas airnya berbeda dan komoditi airnya berbeda. Untuk itu, kami meminta ke depan agar pajak air yang untuk kepentingan produksi dan komoditi itu harus lebih besar pajaknya dibanding untuk air biaya produksi. Itu pertama. Yang kedua, ada yang disebut dengan keadilan pajak, baik pajak pemerintah pusat maupun pajak pemerintah daerah atau pajak daerah. Apa problemnya? Problemnya adalah desa penghasil pajak tidak pernah mengetahui bahwa desanya itu merupakan sumber pendapatan negara, bahwa desanya adalah sumber pendapatan daerah. Dan saya ingin ada keadilan. Keadilannya adalah desa-desa dan kelurahan yang terhampar di seluruh provinsi Jawa Barat yang menghasilkan pajak bagi negara, pajak dari pemerintah bagi pemerintah provinsi, pajak bagi pemerintah kabupaten kota, dia harus menjadi prioritas utama dalam membangun keadilan pajak. Maka problem infrastrukturnya harus selesai, problem pendidikannya harus selesai, problem layanan kesehatannya harus selesai, problem layanan air bersihnya harus selesai. Jangan sampai terjadi ironi di desa itu menghasilkan pajak 250 miliar per tahun, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Dari kita sudah mendengarkan ya pidato dari Kang Deddy Mulyadi yang mana ya transparan segitu jujurnya Kang Deddy Mulyadi ya, sampai anggaran-anggaran semuanya dibuka di situ ya teman-teman ya. Dan Kang Deddy pun sempat menyindir pejabat pemerintah sebelumnya yang mana banyak sekali ya anggaran pengeluaran dinas dan itu cukup besar sekali ya. Kang Deddy pun ya tadi disebut katanya mau puasa ya untuk menebus anggaran kemarin yang boncos teman-teman, yang begitu banyak pengeluaran ya, terutama anggaran dinas ya. Itu Kang Deddy sekarang nggak dipakai ya teman-teman ya, itu hebat ya teman-teman ya. Ya gubernur seperti Kang Deddy ya, Masya Allah ya, subhanallah ya teman-teman ya. Cuman Kang Deddy ya yang saat ini seperti itu ya, Ridwan Kamil sebelumnya ya mungkin dari kita melihat Ridwan Kamil katanya banyak prestasinya tapi mana hasilnya, coba kami di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.